Nou, duidelijk weet ik natuurlijk vanuit mijn verleden als speler dat ik hier als Nederlands elftalspeler 2 keer ben geweest. 2 keer wonnen we met 0-1 zoals deze meneer dat zei. Malam-malam trending 1 di dunia. Di tengah euforia publik tanah air menyambut disumpahnya Ular Romeni untuk jadi WNI, di luar dugaan pelatih timnas Belanda Ronald Malam-malam trending 1 di dunia. Di tengah euforia publik tanah air menyambut disumpahnya Ular Romeni untuk jadi WNI, di luar dugaan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman beri peringatan keras ke Erick Thohir dan PSSI. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ronald Koeman tak setuju talenta muda Belanda jadi WNI untuk bela timnas Indonesia. Nama Dean James tengah menjadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang kini membela klub Belanda, Go Ahead Eagles, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Namun, keinginan para pemain keturunan Belanda untuk membela negara lain tampaknya tidak disambut baik oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Ronald Koeman, talenta Belanda harus bertahan di Eropa. Koeman menegaskan bahwa pemain berbakat yang berkembang di sistem sepak bola Belanda sebaiknya tetap berkontribusi untuk sepak bola Eropa, terutama bagi timnas Belanda. Bukan malah ke Indonesia. Kami selalu berusaha mengembangkan pemain dengan metode terbaik di sini. Sangat disayangkan jika ada pemain yang memilih membela negara lain, padahal mereka telah mendapatkan pembinaan di Belanda, ujar Koeman dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini seolah menjadi sindiran bagi para pemain keturunan yang memilih membela negara lain, termasuk Dean James yang tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Ronald Koeman? Atau kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kesediaan Dean James membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Voetbal Premier, Dean James mengungkapkan keterbukaannya untuk kemungkinan bermain bagi timnas Indonesia. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, ujar Dean. Namun, keputusan ini mungkin bertentangan dengan pandangan Koeman, yang mengisyaratkan bahwa pemain yang berkembang di Akademi Belanda seharusnya tidak buru-buru meninggalkan opsi bermain di level tertinggi Eropa. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti Shane Patinama dan Kelvin Verdonk telah lebih dulu memilih membela timnas Indonesia. Langkah serupa yang ingin diambil Dean James bisa saja menjadi perhatian lebih bagi Koeman, yang terus mengawasi perkembangan para pemain potensial di Belanda. Profil singkat Dean James. Dean James memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Namun, jika benar-benar bergabung dengan timnas, Dean harus bersaing ketat dengan beberapa pemain yang lebih dulu mengisi posisi bek sayap kiri. Saat ini, posisi tersebut sudah dihuni oleh beberapa nama seperti Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Kelvin Verdonk. Dengan adanya penolakan tersirat dari Ronald Koeman, apakah Dean James tetap akan melanjutkan proses naturalisasinya? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dilema yang sering terjadi dalam dunia sepak bola internasional, terutama bagi pemain keturunan yang memiliki kesempatan membela lebih dari satu negara. Dari satu sisi, keinginan pemain seperti Dean James untuk membela timnas Indonesia adalah hal yang positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia yang sedang mencari talenta terbaik untuk bersaing di level internasional. Namun, dari sisi lain, sikap Ronald Koeman menunjukkan bagaimana negara-negara Eropa, terutama Belanda, ingin mempertahankan talenta yang telah mereka bina. Koeman, sebagai pelatih timnas Belanda, tentu memiliki kepentingan untuk mempertahankan pemain berbakat dalam sistem mereka. Jika terlalu banyak pemain keturunan yang memilih negara lain, Belanda bisa kehilangan potensi besar di masa depan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, seperti dalam kasus Hakim Ziyech yang lebih memilih Maroko ketimbang Belanda. Namun, keputusan tetap ada di tangan pemain. Dalam sepak bola modern, nasionalisme di lapangan hijau seringkali berhadapan dengan aspek profesionalisme dan peluang bermain reguler di level internasional. Jika Dean James merasa peluangnya lebih besar di Indonesia, maka sah-sah saja baginya untuk memilih timnas Garuda, terlepas dari pendapat Koeman. Yang menarik untuk ditunggu adalah bagaimana reaksi PSSI dalam menangani situasi ini. Apakah mereka akan semakin gencar menarik pemain keturunan, atau justru mulai lebih fokus mengembangkan talenta lokal? Keputusan untuk membela suatu negara dalam sepak bola bukanlah hal yang mudah, terutama bagi pemain keturunan seperti Dean James. Namun, yang terpenting adalah mengikuti hati dan keyakinan sendiri. Jika kamu merasa panggilan untuk membela timnas Indonesia adalah jalan terbaik, jangan ragu untuk mengambil kesempatan itu. Akan selalu ada pro dan kontra, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan dan membawa dampak positif bagi tim yang kamu bela. Jangan takut dengan kritik atau pendapat orang lain. Mereka hanya berbicara dari sudut pandang mereka, sementara kamu yang menjalani perjuangan ini. Pilihanmu adalah hakmu, dan selama kamu berjuang dengan dedikasi serta kerja keras, hasil terbaik akan datang. Teruslah melangkah, buat keputusan dengan keyakinan, dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Jadwal dan persiapan timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di RCTI. Patrick Kluivert siapkan strategi matang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tengah disibukkan dengan berbagai persiapan jelang pertandingan krusial ini. Selain memantau pemain yang berkarier di dalam maupun luar negeri, Kluivert juga sedang mencari 2 asisten pelatih lokal dari 4 kandidat, Eko Purjianto, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Zulkifli Syukur. Keberadaan asisten pelatih lokal dianggap penting untuk membantu Kluivert memahami budaya sepak bola Indonesia dan mendekatkan dirinya dengan para pemain. Timnas Indonesia fokus bangun chemistry. Salah satu keuntungan bagi Timnas Indonesia adalah chemistry yang telah terjalin antar pemain. Meski Patrick Kluivert baru menjalani debutnya sebagai pelatih Timnas, skuad Garuda sudah memiliki kekompakan yang solid. Dengan persiapan yang ketat, Indonesia berharap bisa setidaknya mencuri poin dari Australia. Jika berhasil, peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi masih terbuka lebar. Jadwal pertandingan selanjutnya. Setelah menghadapi Australia, Timnas Indonesia masih akan melakoni 3 pertandingan lainnya. 25 Maret 2025 versus Bahrain, kandang. 5 Juni 2025 versus Cina, kandang. 10 Juni 2025 versus Jepang, tandang. Laga melawan Australia akan menjadi ujian penting bagi Patrick Kluivert dalam meramu strategi terbaik bagi Timnas Indonesia. Akankah Garuda mampu mencetak sejarah? Kita nantikan bersama. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat harus bertandang ke Australia. Menghadapi lawan yang kuat di kandangnya tentu bukan perkara mudah, apalagi dengan waktu persiapan yang terbatas. Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru, harus segera beradaptasi dengan tim dan menentukan strategi yang tepat agar bisa bersaing di laga ini.
Di sisi lain, keberadaan asisten pelatih lokal menjadi faktor penting. Mereka bukan hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga membantu Kluivert memahami karakter permainan dan budaya sepak bola Indonesia. Jika pilihan asisten yang diambil tepat, bisa jadi ini akan mempermudah transisi kepelatihan dan menjaga stabilitas tim. Meski persiapan sempit, chemistry antar pemain Indonesia yang sudah terbentuk bisa menjadi keuntungan. Jika mereka mampu bermain disiplin dan memanfaatkan celah di pertahanan Australia, setidaknya mencuri 1 poin bukan hal yang mustahil. Laga ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana timnas Indonesia berkembang dan apakah strategi Kluivert bisa diterapkan dengan efektif. Setelah menghadapi Australia, Indonesia masih punya kesempatan di laga-laga berikutnya melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Jika hasil di Sydney positif, ini bisa menjadi momentum bagi timnas untuk terus melangkah ke fase berikutnya. Bagaimanapun, perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, dan konsistensi akan menjadi kunci keberhasilan Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan. Jangan gentar menghadapi lawan kuat, justru inilah momen untuk menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi di pentas internasional. Sepak bola bukan hanya soal teknik dan strategi, tapi juga soal semangat dan mental juara. Meski persiapan terbatas, kekompakan tim dan kerja keras bisa menjadi senjata utama. Sejarah besar selalu dimulai dari perjuangan yang tidak mudah. Jangan pernah ragu, karena selama ada keyakinan dan usaha maksimal, hasil terbaik akan mengikuti. Untuk para pemain, ingatlah bahwa kalian mewakili jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dengan sepenuh hati. Bertandinglah dengan keberanian, kepercayaan diri, dan kebanggaan. Apapun hasilnya, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik di lapangan. Saat Garuda bertarung, tak ada kata menyerah. Pelatih Brisbane Roar dicurigai cadangkan Rafael Struijk untuk melemahkan timnas Indonesia. Kabar mengenai Rafael Struijk yang terus dicadangkan di Brisbane Roar memunculkan spekulasi di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang menduga bahwa keputusan pelatih Ruben Zadkovic ini ada kaitannya dengan pertemuan timnas Indonesia dan timnas Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Rafael Struijk kehilangan menit bermain. Rafael Struijk, yang musim ini telah mencatatkan 9 penampilan bersama Brisbane Roar, tampaknya mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain sejak awal 2025. Dari 6 pertandingan yang dijalani klubnya tahun ini, Struijk hanya tampil dalam 2 laga dengan total 37 menit bermain. Bahkan, dalam 4 laga terakhir, ia sama sekali tidak diturunkan. Situasi ini tentu mengkhawatirkan bagi Struijk, terutama karena pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menegaskan pentingnya menit bermain bagi para pemainnya. Kluivert sebelumnya mengingatkan bahwa pemain yang minim waktu bermain di klub akan kesulitan menjaga kebugaran pertandingan. Spekulasi netizen, ada motif tersembunyi. Beberapa netizen beranggapan bahwa keputusan Zadkovic untuk tidak memainkan Struijk bisa jadi disengaja agar pemain keturunan Belanda itu tidak berkembang menjelang pertandingan melawan Australia. Menurut saya, Rafael Struijk sengaja tidak dimainkan karena Indonesia dan Australia berada di grup yang sama. Mungkin dia baru akan dimainkan setelah laga timnas Indonesia versus Australia, tulis salah satu netizen di media sosial. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh netizen lainnya, yang menilai bahwa Brisbane Roar mungkin sengaja menyimpan Struijk demi kepentingan timnas Australia. Ramadan Sananta bersinar di Liga 1. Di sisi lain, penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, justru menunjukkan performa impresif di Liga 1 2024 hingga 2025. Dalam 4 pertandingan terakhir, ia sukses mencetak 3 gol, termasuk 1 gol dalam kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya. Melihat performa Sananta yang terus meningkat, ada kemungkinan besar ia akan menjadi pilihan utama Kluivert dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan kondisi Struijk yang masih belum mendapat kepercayaan di Brisbane Roar, akankah Kluivert tetap memasukkannya dalam skuad Garuda? Ataukah ia akan mengandalkan Sananta yang sedang dalam performa terbaik? Jawabannya akan segera terungkap dalam pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang. Lebih lanjut,
Situasi yang dialami Rafael Struijk di Brisbane Roar tentu menjadi perhatian, terutama bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Minimnya menit bermain Struijk menimbulkan pertanyaan, apakah ini hanya keputusan teknis biasa atau ada faktor lain yang memengaruhi? Netizen berspekulasi bahwa pencadangannya berkaitan dengan pertemuan Indonesia dan Australia dalam grup yang sama. Dugaan ini mungkin terdengar konspiratif, tetapi dalam sepak bola, hal semacam ini bukan sesuatu yang mustahil. Struijk adalah pemain yang memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, dan jika ia tidak mendapatkan cukup menit bermain, tentu akan berpengaruh pada kebugarannya di laga internasional. Di sisi lain, keputusan pelatih Brisbane Roar, Ruben Zatkovic, juga bisa saja murni soal strategi klub. Mungkin Struijk belum sesuai dengan skema yang diinginkan atau ada alasan lain yang belum terungkap. Namun, dengan peringatan Patrick Kluivert tentang pentingnya menit bermain, Struijk tentu perlu segera mencari solusi agar tetap masuk dalam rencana timnas. Sementara itu, di Indonesia, Ramadan Sananta justru sedang menunjukkan performa impresif bersama Persis Solo. Ini menjadi sinyal bahwa ada opsi lain bagi Kluivert jika Struijk tidak dalam kondisi terbaiknya. Situasi ini bisa menjadi tekanan tambahan bagi Struijk, yang harus membuktikan dirinya layak dipanggil ke timnas meski jarang bermain di klub. Apapun alasannya, keputusan akhir tetap ada di tangan Kluivert. Apakah ia akan tetap mempercayai Struijk meski menit bermainnya minim, atau justru memberi kesempatan pada pemain lain yang lebih siap? Jawabannya akan segera terlihat dalam waktu dekat. Situasi yang dihadapi Rafael Struijk memang tidak mudah, tetapi justru inilah momen untuk membuktikan mentalitas seorang pejuang. Sepak bola bukan hanya soal bakat, tapi juga ketekunan, kerja keras, dan kemampuan untuk bangkit dari tantangan. Ketika kesempatan di klub terasa sulit, ini bisa menjadi pemicu untuk berlatih lebih keras, menunjukkan sikap profesional, dan tetap siap ketika peluang itu datang. Sejarah sudah membuktikan bahwa banyak pemain hebat yang sempat tersingkir atau dicadangkan, tetapi mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk kembali lebih kuat. Jika Rafael Struijk terus menjaga semangat dan fokus pada perkembangannya, bukan tidak mungkin dia akan kembali ke lapangan dengan lebih tajam dan membuktikan bahwa dia adalah aset berharga bagi timnas Indonesia. Tantangan ini bukan penghalang, melainkan batu loncatan menuju level yang lebih tinggi. Untuk semua pemain muda yang menghadapi situasi serupa, ingatlah bahwa perjalanan menuju puncak selalu penuh rintangan. Yang membedakan pemenang dari yang lain adalah siapa yang tetap berjuang dan tidak menyerah. Tetap percaya, terus berlatih, dan tunjukkan bahwa Anda layak untuk bersinar. Media Vietnam khawatir dengan ambisi besar Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam, Soha VN, menyoroti ambisi besar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam membangun sepak bola Indonesia. Mereka menilai, jika rencana ini berhasil, timnas Indonesia bisa melampaui Vietnam dan Thailand di kancah sepak bola Asia. Pada 7 Februari 2025, Erick Thohir tampil dalam kanal YouTube The Highway milik gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Dalam kesempatan itu, ia berbincang dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, Guus de Jong, tentang masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi besar, yaitu menembus 50 besar peringkat FIFA pada 2045 dan menjadi peserta tetap Piala Dunia. Sejauh ini, pencapaian terbaik timnas Indonesia dalam ranking FIFA adalah peringkat ke-85 pada Oktober 1998. Tujuan utama kami adalah Piala Dunia, ujar Erick. Kami ingin timnas Indonesia masuk 50 besar dunia pada tahun 2045. Berdasarkan analisis data, saya yakin target ini dapat tercapai. Ia juga menyinggung kegagalan timnas Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Namun, ia optimistis untuk Olimpiade 2028 dengan membangun tim sejak level U17. Ini pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, timnas U17, U20, U23, dan senior kita lolos ke ajang Asia dengan peluang ke Piala Dunia dan Olimpiade, tambahnya. Erick Thohir melihat Indonesia sebagai raksasa yang tertidur dalam dunia sepak bola. Ia ingin membangun sistem yang lebih profesional dan berkelanjutan seperti yang dilakukan Jepang.
Soha VN menyoroti pernyataan Erick Thohir dengan judul artikel, "Sepak bola Indonesia pasang ambisi besar, bisa melampaui Vietnam dan Thailand." Mereka mengakui bahwa jika target ini tercapai, sepak bola Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di Asia. Saat ini, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 dalam grup C zona Asia. Ambisi besar Erick Thohir ini jelas menarik perhatian banyak pihak, termasuk rival-rival regional Indonesia. Akankah Timnas Garuda benar-benar bangkit dan menembus level dunia? Kita tunggu pembuktiannya di lapangan. Lebih lanjut, ambisi besar Erick Thohir untuk membawa Timnas Indonesia ke level dunia adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Target masuk 50 besar FIFA dan menjadi peserta tetap Piala Dunia memang ambisius, tetapi bukan hal yang mustahil jika ada perencanaan matang dan eksekusi yang konsisten. Reaksi media Vietnam yang terlihat khawatir menunjukkan bahwa negara-negara tetangga mulai mengakui potensi sepak bola Indonesia. Selama ini, Vietnam dan Thailand lebih dominan di Asia Tenggara, tetapi dengan perkembangan yang sedang dibangun, Indonesia bisa menjadi pesaing serius di masa depan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, seperti pengelolaan liga domestik, pembinaan pemain muda, serta sistem pelatihan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi contoh bagaimana sepak bola bisa berkembang pesat dengan investasi jangka panjang yang tepat. Yang menarik adalah bagaimana Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti bahwa perubahan sedang terjadi, dan jika momentum ini bisa dijaga, bukan tidak mungkin sepak bola Indonesia benar-benar bangkit. Pertanyaannya sekarang, apakah visi besar ini bisa dijalankan dengan konsisten? Ataukah hanya sekadar wacana tanpa implementasi yang nyata? Waktu yang akan membuktikannya. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik perubahan. Ambisi besar yang dicanangkan bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras, dedikasi, dan kesabaran. Jangan takut dengan keraguan orang lain, justru itu tanda bahwa kita sedang bergerak maju. Setiap kesuksesan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jika Jepang bisa, jika Korea Selatan bisa, kenapa Indonesia tidak? Kita punya bakat, semangat, dan dukungan luar biasa dari rakyat. Yang perlu kita lakukan adalah terus melangkah, memperbaiki yang kurang, dan percaya bahwa Timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di kancah dunia. Jangan menyerah hanya karena perjalanan ini sulit. Justru disitulah letak keindahannya, bahwa setiap kemenangan nanti adalah hasil dari perjuangan yang tidak sia-sia. Garuda harus terbang tinggi, bukan hanya di angan-angan, tetapi di lapangan hijau. Indra Syafri tekankan pentingnya kemenangan di laga perdana Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menegaskan bahwa hasil pertandingan pertama di Piala Asia U20 2025 melawan Iran akan sangat menentukan langkah tim dalam turnamen tersebut. Tim Garuda Nusantara dijadwalkan bertolak ke Cina pada Minggu, 9 Februari 2025, dini hari untuk mengikuti ajang yang berlangsung di Shenzhen dari 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Indonesia berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pada laga pembuka, Indonesia akan menghadapi Iran, yang dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia. Indra Syafri menekankan bahwa kemenangan dalam pertandingan ini bisa membuka peluang lebih besar untuk lolos dari fase grup. Pengalaman kami di Piala Asia sebelumnya menunjukkan bahwa kemenangan di laga awal sangat penting. Meski pertandingan selanjutnya juga krusial, memulai dengan hasil positif akan memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi tim, ujar Indra Syafri. Ia juga mengingatkan para pemainnya untuk tidak meremehkan atau terlalu melebihkan kekuatan lawan. Baginya, semua tim di grup memiliki peluang yang sama. Saya selalu tekankan kepada para pemain bahwa tidak ada tim yang lebih kuat atau lebih lemah. Kami harus fokus pada strategi, baik saat menyerang, bertahan, maupun transisi. Saat ini, kondisi pemain dalam keadaan fit dan siap bertanding, tambahnya. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia U20 2025 ini menjadi bagian dari misi besar untuk melangkah ke Piala Dunia U20.
Indra berharap persiapan yang matang bisa membawa hasil terbaik bagi timnas muda Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya laga perdana bagi timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025. Indra Syafri benar dalam menekankan bahwa kemenangan awal bisa menjadi momentum besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Iran adalah lawan yang tangguh, tetapi Indra tampaknya ingin menanamkan mentalitas bahwa tidak ada lawan yang harus ditakuti. Pendekatan ini bisa membantu pemain bermain lebih percaya diri dan fokus pada strategi tim, bukan pada reputasi lawan. Selain itu, keberangkatan tim yang sudah dijadwalkan dan kondisi pemain yang fit menjadi faktor positif. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereka mengelola tekanan di laga pembuka. Jika bisa tampil solid sejak awal, peluang lolos ke fase berikutnya akan lebih terbuka. Menurut saya, laga ini akan menjadi ujian mental sekaligus taktik bagi timnas U20. Jika mampu melewati Iran dengan hasil positif, mereka bisa lebih percaya diri menghadapi Uzbekistan dan Yaman. Sebaliknya, jika kalah, tantangan semakin berat. Semoga tim bisa menunjukkan permainan terbaik dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Untuk timnas Indonesia U20. Garuda Muda, inilah saatnya kalian membuktikan bahwa kerja keras dan latihan selama ini tidak sia-sia. Jangan takut menghadapi tim manapun. Sepak bola bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang semangat, strategi, dan keyakinan. Pertandingan pertama adalah langkah awal menuju kesuksesan. Menang atau kalah, yang terpenting adalah kalian bermain dengan hati, memberikan segalanya di lapangan, dan berjuang sampai peluit akhir berbunyi. Ingat, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Bermainlah dengan kepala dingin, kaki yang gesit, dan hati yang berani. Apapun hasilnya, pastikan kalian meninggalkan lapangan dengan bangga, karena telah memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Ayo, buktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Mark Klok klarifikasi isu sakit hati karena posisinya digantikan Tom Haye. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah dikabarkan merasa kecewa terhadap pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Isu ini mencuat setelah Klok mulai jarang dipanggil untuk memperkuat timnas, sementara posisinya digantikan oleh Tom Haye. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Klok menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan menuai reaksi keras dari para pendukung timnas Indonesia. Namun, Klok kemudian mengklarifikasi bahwa istilah tersebut memiliki makna berbeda dalam konteks bahasa Belanda. Menurutnya, ia sebenarnya ingin menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang sangat disiplin dan memiliki aturan ketat. Klok menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merasa sakit hati atas keputusan pelatih. Orang-orang bilang saya sakit hati karena Tom Haye yang sekarang bermain, bukan saya. Tapi sebenarnya saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya selalu mendukung keputusan pelatih dan berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia, ujar Klok dalam wawancara di kanal YouTube The Haye Way. Ia juga mengenang momen-momen berharga bersama timnas Indonesia, salah satunya saat skuad Garuda berhasil mengalahkan Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Saat itu, Coach Shin sangat bahagia. Itu adalah sejarah bagi Indonesia, sesuatu yang kami nikmati bersama, tambahnya. Dengan pernyataan ini, Klok berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hubungannya dengan Shin Tae-yong maupun Tom Haye. Ia tetap berkomitmen mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain klub maupun saat diberi kesempatan kembali membela timnas. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana dinamika di dalam timnas Indonesia bisa memicu perbincangan luas di kalangan penggemar sepak bola. Pergantian pemain adalah hal biasa dalam dunia olahraga, tetapi seringkali menjadi isu sensitif, terutama bagi pemain yang selama ini menjadi andalan. Mark Klok mungkin merasa perlu menjelaskan perasaannya karena narasi yang berkembang di media sosial tidak sesuai dengan maksudnya. Dalam sepak bola profesional, persaingan di antara pemain adalah hal yang wajar, dan seorang pelatih memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang paling cocok dengan strategi yang diterapkannya. Pernyataan Klok tentang Shin Tae-yong sebagai diktator tentu menarik perhatian, terutama karena gaya kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan itu memang dikenal tegas. Namun, pemilihan kata dalam wawancara dengan media asing bisa disalahartikan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yang akhirnya memicu kontroversi.
Di sisi lain, reaksi publik terhadap isu ini mencerminkan bagaimana fanatisme terhadap sepak bola di Indonesia semakin berkembang. Pendukung timnas tidak hanya mendukung tim, tetapi juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemain dan pelatih. Yang jelas, klub sudah mencoba meredam kesalahpahaman ini dengan menegaskan bahwa dirinya tidak sakit hati dan tetap mendukung timnas. Klarifikasi ini penting untuk menjaga harmoni dalam tim dan mencegah isu yang tidak perlu berkembang lebih jauh. Pada akhirnya, yang paling penting adalah performa timnas Indonesia di lapangan dan bagaimana mereka terus berkembang untuk mencapai hasil terbaik. Sepak bola, seperti kehidupan, penuh dengan tantangan dan perubahan. Kadang kita berada di puncak, kadang harus menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Namun, yang membedakan seorang juara adalah bagaimana ia menghadapi setiap situasi dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Bagi Mark Klok, atau siapapun yang merasa posisinya tergeser, ini bukan akhir. Ini adalah kesempatan untuk berkembang, membuktikan diri, dan kembali lebih kuat. Setiap keputusan pelatih bukan tentang siapa yang lebih baik, tetapi siapa yang paling dibutuhkan dalam strategi tertentu. Sebagai atlet profesional atau dalam kehidupan sehari-hari, yang paling penting bukanlah bagaimana orang lain menilai kita, tetapi bagaimana kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan kritik atau situasi sulit membuatmu menyerah. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit dan menunjukkan bahwa kerja keras serta dedikasi tidak pernah sia-sia. Timnas Indonesia adalah milik semua pemain yang siap berjuang untuk Garuda. Jangan pernah berhenti berusaha, karena kesempatan selalu datang bagi mereka yang tidak menyerah.